Ya, pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Cika Multazam. Kita ke informasi berikut ya pemirsa. Angin puting beliung menghancurkan bangunan musola di Tuban, Jawa Timur. Selain itu sejumlah rumah warga rusak. Inilah detik-detik terjadinya angin puting beliung yang menerjang Desa Karangtinoto, Kecamatan Renggel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Angin puting beliung berawal dari tengah sawah kemudian menerjang salah satu musola milik warga setempat. Terjangan angin puting beliung menyebabkan bangunan musola ambruk. Musola yang terbuat dari kayu tersebut hancur dan hanya tersisa puing-puingnya saja. Bu, ini yang ambruk ini bangunan apa, Bu? Bangunan musola. Ini kenapa ini? Kena angin puting beliung. Dari sawah itu puter-puter langsung ke sini. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat puting beliung ini, namun terjangan angin puting beliung membuat warga trauma. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas penambangan batu bara ilegal di Berau, Kalimantan Timur kian meresahkan. Selain semakin terang-terangan, aktivitas penggalian batu bara itu diduga telah merambah hutan penelitian dengan tujuan khusus. Dugaan aktivitas penambangan batu bara ilegal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kian marak dan secara terang-terangan. Seperti yang terlihat di kilometer 35, Jalan Poros Kampung Labanan menuju Kecamatan Kelai. Puluhan truk terpantau lalu lalang mengangkut emas hitam. Hal ini mendapat kritik dari tokoh masyarakat sebab banyak penumpukan batu bara yang berserakan di tepi jalan. Serta diduga juga telah menjarah kawasan hutan penelitian yang disebut juga kawasan hutan dengan tujuan khusus Labanan. Kita lihat sendiri bahwa sudah memasuki KHDTK. KHDTK ini merupakan kawasan hutan dengan tujuan khusus yang berada di Labanan ini. Ini merupakan berada di KM 35. Ya, saya sangat menyayangkan dan harapan saya bukan berarti kita anti investasi. Kalau memang ingin menambang ya untuk izin. Masyarakat setempat berharap pihak terkait agar bertindak tegas menghentikan aktivitas penambangan batu bara ini sebelum dampak kerusakan lingkungan kian meluas. Dari Berau, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kesal anaknya tewas usai ditangkap polisi, orang tua serta warga menggotong jenazah Faisal Amri Harahap menggunakan keranda ke kantor Polsek Kota Pinang sebelum dikebumikan. Sempat terjadi aksi saling dorong karena petugas melarang mereka masuk. Keluarga bersama masyarakat menggotong jenazah Faisal Amri Harahap. Pria berusia 29 tahun warga Kampung Banjar 1, Kelurahan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, ke kantor Polsek Kota Pinang sebelum dikebumikan. Faisal Amri Harahap tewas setelah ditangkap dan dibawa petugas ke kantor polisi karena diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Situasi hampir ricuh ketika beberapa petugas di kantor Polsek melarang mereka masuk. Warga akhirnya membuka paksa pagar kantor Polsek sehingga terjadi saling dorong. Orang tua korban yang tak terima atas kematian anaknya meluapkan emosinya di hadapan polisi. Ia pun mengaku sangat kecewa terhadap peristiwa tersebut. Orang tuanya merasa kecewa, sangat merasa kecewa karena pelayanan polisi di sini hanya minta air minum tadi malam tidak dikasih, hanya menanya saja, menanya tentang di mana ham. Biar kita tahu ini dari lubuk hatiku yang dalam merasa kecewa. Pelayanan, pengayoman polisi kita. Jenazah kemudian diletakkan di teras kantor Polsek sebagai bentuk protes dan kecewa atas kematian Faisal Amri Harahap. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, Egy Maulana Fikri menyebut gol penentu kemenangan Indonesia ke Vietnam pada laga ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 memang sudah direncanakan di setiap latihan. Sementara itu pelatih skuad Garuda Sinteyong mengakui bahwa permainan timnas Indonesia kurang terutama pada babak pertama. Ya bagi saya kita emang udah dilatih untuk set piece, lemparan ke dalam Arhan juga kita emang udah dilatih posisi di mana. Jadi ya itu emang udah direncanakan oleh pelatih. Ya saya rasa kita harus punya lebih motivasi tinggi daripada hari ini karena ini juga salah satu langkah kita untuk ke Piala Dunia. Teman-teman semua kerja keras dan saya harap next game kita bisa lebih kerja keras lagi. 전반전은 뭐 그렇게 나쁜 경기는 아니었지만 우리가 선수들이 새롭게 처음으로 경기를 하다 보니까 우리가 원하는 플레이를 좀 하지 못했고 그렇죠. 후반전에 시간이 지날수록 우리 선수들이 손발이 잘 맞아. Mendorong kemajuan olahraga tinju di Indonesia, duel tinju menarik akan digelar antara juru masak Chef Arnold Purnomo melawan food vlogger Code Blue di Jakarta. Duel Chef Arnold versus Code Blue oleh Holy Wings Sports Show Series 5 mengusung tema The Biggest Boxing Festival akan berlangsung 21 April 2024 di Indonesia Arena, Jakarta. Selain itu juga akan digelar professional fight antara Anthony Engelen dan Paris Fernandez. Total ada 14 pertandingan yang diselenggarakan. Gelaran tinju ini diharapkan dapat mendorong perkembangan industri olahraga di Indonesia serta mendukung pemerintah dalam mengenalkan olahraga tinju kepada masyarakat. Persiapan ya bisa lihat di Instagram, saya lari, exercise, basic dan juga ya padding saja gitu. Tapi kan bisa lihat buktinya ya. Oke. Walaupun memang boxing itu is not an easy sport. Tapi yang paling sulit adalah kita melawan diri kita sendiri. Cuman saya yakin satu hal, Indonesia pasti membantu Indonesia. Saya punya tujuan untuk membantu tinju. Jadi saya harap para tim media, para petinju, para atlet, dan seluruh warga Indonesia datanglah ke Indonesia Arena tanggal 21 April 2020. Terima kasih masih bersama kami di Ainus Pagi bersama saya Cika Multazam dan rekan Yasmin Atania. Kita ke informasi selanjutnya, 69 pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di atas kapal yang terbalik di perairan Mulaboh, Aceh Barat berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Kondisi para korban memprihatinkan akibat dehidrasi setelah terjebak berjam-jam di tengah laut. Tim SAR gabungan menyelamatkan kapal yang mengangkut puluhan warga Rohingya. Kapal pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat. Mereka ditemukan sekitar 21 mil dari pelabuhan Jeti Ujong Karang, Mulaboh, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. 69 korban terdiri dari 42 laki-laki, 18 perempuan, dan 9 anak-anak. Saat ditemukan, para korban dalam kondisi lemas dan dehidrasi setelah berjam-jam terombang-ambing di tengah laut. Evakuasi berhasil dilakukan dalam waktu 3 jam. Tim SAR gabungan yang berada di atas kapal KN-SAR Kresna berhasil mengevakuasi seluruh 69 orang dalam keadaan selamat. Dan selanjutnya dari pukul 12.00 berangkat KN-SAR Kresna menuju pelabuhan Jeti Mulaboh untuk diserahkan kepada pihak imigrasi dan pihak pemerintah setempat untuk ditangani lebih lanjut. Para korban kemudian dievakuasi ke pelabuhan Jeti Ujong Karang, Mulaboh, di mana ambulans sudah siap siaga membawa korban ke RSUD Cut Nyak Dien untuk mendapatkan perawatan medis.